Peringatan Hari Ibu yang selalu kita peringati merupakan bentuk penghargaan dan apresiasi kita kepada perempuan Indonesia. Dari masa ke masa, sejak Kongres Perempuan pertama di tahun 1928, yang menjadi tonggak perjuangan perempuan Indonesia sudah sangat berperan dalam derap pembangunan di Indonesia. Mampu meraih cita-cita kami sesuai dengan apa harapan dan impian yang diberikan ibu kami. Kami mampu juga menanggung segala apa yang memberikan atau harapan yang benar-benar yang ingin ibu kami ada pada diri kami sendiri. Saya 7 bersaudara. Saya anak ketiga dari 7 bersaudara yang saat ini hanya berjuang untuk kami anak sekolah dan anak ayah. Saya ingin sangat bangga kepada Bapak karena seorang Bapak bisa menyekolahkan kami semua. Kalau 100% yang menafkahi kami itu adalah ibu saya, tapi tujuan yang paling besar itu adalah dari ibu saya. Karena kondisi kesehatan Bapak memang kurang baik, jadi udah mulai kerja terlalu berat, sehingga yang menggantikan itu ibu. Saya tinggal mulai dari SMP sampai SMA itu saya disekolahkan oleh kakak saya. Tetapi dukungan dari mama juga sangat luar biasa dan juga hebat. Mamanya menyekolahkan adik saya dari kelas 1 sampai kelas 6 SD. Dan dia memiliki penyakit kanker serviks yang sudah lama. Dan mungkin dia menyembunyikan dari anak-anaknya sehingga kami tidak mengetahuinya. Jadi kepada ibu-ibu di sini, tolong bekerja boleh tapi jaga kesehatan gitu. Jaga kesehatan, ingat, lihat anak-anak. Bekerja sambil ya salah ditanya-tanya anaknya bagaimana kehidupan sekolahnya, jangan didiamin gitu. Perkasa, pastinya juga pasti dengan saya. Mari kita mengurangi plastik supaya alam kita bisa dipakai generasi yang berikutnya. Dan mari juga untuk para ibu, saya ibu yang baju merah, ibu Sembiring ini adalah teman saya berenang. Awalnya beliau tidak tahu berenang, tetapi begitu melihat saya terus ke tengah berenang, termotivasi beliau, dan sekarang sebagai suku Karo, ibu ini yang sudah usia 50-an ya, bisa meniru saya, bisa ke tengah. Apalagi lah kita penghuni Samosir ini gratis loh. Kalau kita di Medan, saya harus mengeluarkan ongkos, mengeluarkan biaya, dan itu tergantung berapa lama saya berenang. Maka untuk segala kebaikan hati kita, mari kita mempergunakan sampah daur ulang, bisa pupuk, dan sampah organik yang tidak bisa diolah masih juga kita bisa bikin kreativitas. Hal yang seperti ini kita mengolahnya, kita mempergunakannya demi alam dan untuk generasi yang berikutnya. Tepuk tangan buat suster. Suster, apa pesannya suster buat ibu-ibu yang hadir di tempat? Ya. Apa mau ngajak berenang suster? Sekalian ngambil sampah. Mengajak berenang juga untuk kesehatan, karena biar bagaimanapun seorang ibu tidak akan mungkin dia mengandung ke belakang perutnya. Kalau nggak ada jalan sendiri Bu itu. Jadi kalau saya memang bukan 24 jam di ladang, tetap ada kembalinya. Masuknya aku tapi kakak. Masuk juga aku Wanina. Tepuk tangan. Dan juga tak pernah aku ketinggalan untuk ada. Dimanapun ada bagian boro aku berhobas, aku siap. Dimana aku hula-hula, aku siap juga Minang. Jadi kalau keluh kesah hidup ini, hari Minggu pun aku pakainya untuk cari duit.
dengan syarat aku membuat lapet pagi-pagi, aku dorong pakai beko, bantar ke rumah-rumah, biar mencukupi. Kalau saya kayak gitu mungkin nggak sanggup, Bu. Jujurlah saya bilang. Tapi Tuhan menitipkan sesuatu hal kepada kita karena Tuhan tahu, oh ibu mampu. Terbukti dengan anak-anak bisa kuliah, keharmonisan dalam rumah tangga terjalin, bisa merawat mertua, bisa merawat Eda, adik ipar lah ya, adik ipar dari suami, semua kumpul di rumah bersatu. Saya rasa kalau di kita kurasa ibu-ibu muda kurasa udah stres duluan. Terjadi setiap pulang berantem. Tapi kita mengambil hikmat dari beliau ini. Ternyata itulah keluarga. Itulah keluarga sesungguhnya, saling mengasihi, saling menyayangi, saling menopang, saling mendukung. Karena kenapa? Tanpa keluarga kita tidak akan bisa. Kalau sudah keluarga tidak mendukung, mau apa lagi? Yang di luar sana hanya menyampaikan kasihan ya. Kasihan, hanya begitu saja. Kita nggak tahu seperti apa. Jadi saya bersyukur hadir Ibu Burmalau. Semoga ini menjadi inspirasi buat kita. Jangan pernah putus asa, jangan pernah patah semangat, jangan pernah rendah diri, tetapi tetap selalulah rendah hati. Tepuk tangan buat Ibu Burmalau. Ibu Pinjeda bilang tadi 365 hari bekerja, ya kan? Dan tidak ada liburnya. Dan sekarang sampah itu menjadi kayak teman saya. Jangan-jangan dia Pinjeda bisa ngobrol ini sampah. Ini Pak, sini Kak. Karena sudah dekat. Ya, saya dalam hati sudah dekat karena sudah menganggap bahwa lingkungan saya ini, sampah ini adalah sudah milik saya. Nah, sekarang dia singkat Ibu Pinjeda. Apa harapan Ibu kepada ibu-ibu dan seluruh masyarakat Kabupaten Samosir mengenai sampah ini? Pesan saya sama ibu-ibu semua, kami petugas kebersihan tidak kami minta materi. Kalau ada sampah, kalau tidak sanggup pun membayar kalian 10.000, bikin aja samping rumah dikumpulkan itu, kami lewat minta tolong. Saya sangat bangga karena kalau sudah bersih, saya bangga. Kami pun tidak dimarahi pimpinan kami. Terima kasih. Perjalanan kamu kan sangat panjang dan aku tahu ini terbuka aja ya Bu. Dia menikah dua kali Bu, gagal dua-duanya. Tapi dia berjuang untuk anak-anaknya. Dan dia tidak pernah merasa rendah diri. Enggak. Dia bukan merasa sombong, merasa hebat karena sekarang sudah bisa loh, tidak. Itu dia semakin merendahkan hatinya. Ya mungkin inilah jalan Tuhan yang harus aku lalui. Tadi Ibu Burmalau berjuang untuk keluarganya yang masih utuh, lengkap. Ya walaupun suami sakit, tapi dia tetap berjuang. Yang satu lengkap, hanya keluhnya mengenai sampah, sama dengan Ibu Suster juga. Tapi jadi itulah, satu mengenai lingkungan, satu mengenai keluarga. Aku mau bertanya sama kau deh, perjalanan hidupmu dari tahun ke tahun pasti sudah pelan, dan aku yakin bukan jatuh, tetapi naik. Bagaimana pengalaman, singkat aja deh, bagaimana pengalamanmu selama ini sehingga kamu bisa dikenal di berbagai daerah dari hasil perjuanganmu dengan Wonder Woman, dengan single parent sekarang bisa menghidupi anak-anak 3 orang yang masih kecil-kecil. Dengan umur sekian terkadang kita juga aduh bagaimana ya hidup begini, bagaimana ya, tapi dia tidak pernah putus asa. Semangat dia luar biasa, optimis dia luar biasa, karya dia juga luar biasa. Coba deh, nggak apa-apa loh. Jadi terima kasih untuk guru. Sudah diceritakan sedikit tadi sama Nong Guru tentang pribadi saya. Memang kalau selama ini itu tidak pernah memang saya umbar ke orang. Ada di sini Ibu Tetian juga, kita sering ketemu, Ibu ini mungkin nggak tahu karena tujuan saya hidup ini hanya satu, bagaimana anak-anak saya bisa makan. Bukan permasalahan hidup saya begitu berat, saya menangisi masa bukan. Tapi bagaimana ketika anak saya masih kecil-kecil ini, mereka bisa hidup, masa depan mereka terjamin, mereka tidak, istilahnya tidak ada pembulian di lingkungan teman-temannya. Jadi psikologis mereka juga harus aku jaga. Itu aja yang saya fokuskan. Nah, untuk masalah-masalah saya, walaupun dikatakan Nong Guru tadi gagal-gagal terus, itu tidak perlu saya sesali. Itulah jalan hidup yang harus saya terima. Karena saya mempunyai 3 anak,
anak ini yang harus saya perjuangkan. Kalau misalnya dulunya saya memang bekerja tuh di dunia sekuler yang terikat dengan waktu, yang terikat dengan atasan dan pimpinan. Kalau saya meneruskan pekerjaan seperti itu, anak-anak saya nanti tidak akan bisa saya kontrol lah istilahnya gitu. Jadi saya harus punya pilihan, walaupun saya mempunyai pengalaman pernah bekerja di dunia sekuler di kantoran, tapi karena melihat karena saya egois saya itu saya buang. Saya punya skill martonun. Kenapa? Bukan martonun saja yang saya perkembangkan gitu. Selama ini kita tahu, makanya saya agak bangga juga ngelihat ibu-ibu. Saya mohon maaf hari ini saya tidak pakai songket, karena memang tahun lalu di hari ibu saya sudah pakai songket dan songket saya itu aja Bu. Karena nggak mungkin saya bikin terus mungkin nanti apa buat ke dapur saya. Tapi walaupun seperti itu tetap hasil karya saya ada di pakaian yang saya pakainya di bawah ini, saya tenun ini. Jadi ini bahan tenunan gitu. Jadi saya senang dengan ibu-ibu di sini, ternyata bisa dikatakan hampir 60% memakai tenunan dari songketnya dari bahan tenunan. Harapan saya ke ibu-ibu semua, mari kita cintai produk kita. Kita orang Batak pertonun do produk tak aka ulus atau tonunan, imata pakai molotot kepada daton. Unang toho dadong sana kasongkek Palembang. Alin narohaku sesama kita mau jamar si tolongan ini molos yang mau kalau kita kemoya tepuk tangan. Dan saat ini lagi berjuang untuk mencari bapak angkat. Kenapa saya bilang memang hasil tonun apa namanya? Ikutin apa ya, bukan mesin, bukan ATBM ya, tapi gedogan ini memang mahal, tapi yaitu akhirnya menjadi apa juga, riskan juga di Samosir, karena lebih cepatnya dengan martonun twist karo. Coba ibu lihat, pasti semua martonun larinya ke twist karo. Emang bukan saya bilang loh kita tidak mencintai twist karo, tapi kita ini berada di Samosir, bukan di Tanah Karo. Jadi jangan cintailah khas dari Kabupaten Samosir.